Deru mesin mobil mewah itu berhenti tepat di depan gerbang tinggi, sebuah hunian minimalis modern di kawasan elit. Arini menatap nanar ke arah rumahnya sendiri. Bukannya ketenangan yang ia dapati setelah perjalanan bisnis 3 hari di Singapura. Telinganya justru disambut oleh dentum musik house yang memekakkan telinga. Pagar rumahnya terbuka lebar sioliala itu adalah fasilitas umum. Dan beberapa mobil asing terparkir serampangan hingga menginjak rumput taman yang ia rawat dengan susah payah. Arini hanya menghela napas panjang. Jemarinya mengetuk kemudi dengan ritme yang tenang namun mematikan. Ia tidak langsung turun. Ia mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan rekaman CCTV melalui aplikasi, dan menyimpan bukti awal kekacauan tersebut. Langkah kaki Arini terasa ringan, namun penuh penekanan saat ia memasuki teras. Pemandangan di dalam jauh lebih buruk dari dugaannya. Ruang tamu yang biasanya rapi, kini berantakan dengan botol-botol minuman dan sisa makanan. Di tengah kerumunan itu, Bu Dahlia, ibu mertuanya, tampak berdiri dengan angkuh, mengenakan salah satu gaun sutra milik Arini yang diambil paksa dari lemari. Wanita tua itu sedang tertawa keras sambil memegang gelas kristal. Dikelilingi oleh teman men sosialitanya yang tampak kagum dengan kemewahan rumah tersebut. Arini berdiri di ambang pintu, memperhatikan setiap detail pelanggaran privasi itu dengan tatapan dingin, seperti seorang predator yang sedang menghitung jumlah mangsa. Aduh Jeng, rumah ini memang luas sekali ya. Anak saya Rian memang luar biasa bisa memanjakan ibunya dengan fasilitas seperti ini. Kalian kalau mau tambah makanannya, ambil saja di dapur. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri, teriak Bu Dahlia dengan nada sombong. Suaranya berusaha mengalahkan dentum musik. Salah satu temannya menyahut dengan nada iri. Wah, Bu Dahlia benar-benar beruntung, punya menantu yang katanya penurut, dan anak yang sukses besar. Benar-benar hidup di surga ya Bu? Arini perlahan melangkah masuk, melewati kerumunan orang yang tak ia kenal. Kehadirannya baru disadari saat ia berdiri tepat di depan sistem audio dan mencabut kabel daya secara paksa. Seketika, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada Arini. Bu Dahlia, yang awalnya tertawa lebar, seketika wajahnya berubah masam, melihat menantunya pulang lebih cepat dari jadwal. Namun, bukannya merasa bersalah. Bu Dahlia justru berkacak pinggang dan menatap Arini dengan penuh kebencian. Seolah-olah Arini adalah orang asing yang mengganggu pestanya. Arini, apa-apaan kamu ini? Tidak punya sopan santun sama sekali, bentak Bu Dahlia dengan suara tinggi yang melengking. Kamu tidak lihat ibu sedang menjamu tamu-tamu penting? Jangan mempermalukan Rian dengan sikap kampunganmu itu. Pasang lagi musiknya. Sekarang, ia mendekati Arini. Aromanya tercium seperti parfum mahal hasil curian dari meja rias Arini. Matanya melotot, mencoba mengintimidasi Arini di depan teman-temannya yang mulai berbisik-bisik keheranan. Arini sama sekali tidak menunjukkan ekspresi marah atau terhina. Ia hanya merapikan kerah kemejanya, lalu menatap Bu Dahlia tepat di manik matanya. Rumah ini bukan gedung serbaguna, Ibu, dan gaun yang Ibu pakai itu harganya lebih mahal dari total gaji Rian selama 6 bulan. Ucap Arini dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar jelas karena ruangan yang kini sunyi. Kata-kata itu seperti tamparan halus yang membuat wajah Bu Dahlia memerah padam karena malu sekaligus murka. Tiba-tiba, Rian muncul dari arah bar mini dengan wajah yang sudah agak memerah akibat pengaruh minuman. Bukannya melerai, ia justru mendekati Arini dengan raut wajah kesal. Arini, cukup, jangan bikin malu ibu di depan teman-temannya. Kamu itu cuma istri. Tugas kamu itu melayani, bukan menggetrecer seperti bos. Cepat ke dapur, siapkan camilan tambahan, dan jangan buat keributan lagi, perintah Rian dengan nada meremehkan. Menganggap Arini masih bisa ia kendalikan, seperti biasa, Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menandakan bahwa detik itu juga, ia baru saja memutuskan untuk menghancurkan hidup mereka berdua tanpa sisa. Arini hanya terdiam menatap suaminya. Sebuah tatapan yang sulit diartikan oleh Rian yang sedang dikuasai kesombongan. Tanpa sepatah kata pun, Arini melangkah melewati Rian dan Bu Dahlia. Seolah-olah mereka hanyalah dekorasi ruangan yang tak berarti. Ia berjalan menuju meja panjang di ruang makan, di mana tas-tas belanjaan bermerek internasional miliknya telah dibongkar paksa. Bu Dahlia dengan tanpa malu menunjukkan sebuah tas Hermes edisi terbatas milik Arini kepada teman-temannya. Lihat ini, Jeng, ini koleksi terbaru yang dibelikan Rian untukku. Harganya, tidak enak kalau saya sebutkan. Yang jelas bisa untuk beli mobil LCGC tunai, ucap Bu Dahlia sambil tertawa riang.
Padahal ia baru saja mencurinya dari lemari terkunci di kamar Arini yang ia bobol paksa. Saksi di ruangan itu, seorang wanita sosialita bernama Bulastri, menyentuh permukaan tas itu dengan kagum. Luar biasa ya Bu Dahlia. Rian benar-benar anak berbakti. Tapi, bukannya ini tas yang kemarin kulihat di majalah bisnis, yang katanya hanya dimiliki segelintir pengusaha sukses? Tanya Bulastri dengan nada ragu. Bu Dahlia segera menimpali dengan nada lebih tinggi. Tentu saja, anakku kan calon direktur utama. Uangnya tidak berseri. Jadi apapun yang ibu inginkan, pasti dia penuhi. Tidak seperti istrinya ini, yang kerjaannya cuma numpang hidup dan menghabiskan uang anak saya. Arini yang mendengar itu tetap tenang. Ia justru mengambil ponselnya dan mulai memotret setiap sudut ruangan yang rusak. Ia melihat noda anggur merah di karpet sutra Persianya dan goresan pada meja kayu jati antik miliknya. Ibu yakin itu hadiah dari Ryan? Tanya Arini dengan nada datar yang menghentikan tawa Bu Dahlia. Arini mendekat, lalu mengambil tas itu dari tangan mertuanya dengan gerakan yang sangat cepat dan elegan. Karena setahu saya, limit kartu kredit Ryan bahkan tidak cukup untuk membayar biaya asuransi tas ini, apalagi membelinya. Bu Dahlia tersentak. Wajahnya berubah menjadi kombinasi antara malu dan marah karena merasa otoritasnya ditantang di depan para kolega. Jangan sembarangan bicara kamu, Arini. Ian itu manajer hebat. Kamu saja yang tidak tahu apa-apa tentang karier suamimu karena kamu terlalu sibuk dengan urusan tidak jelasmu itu. Teriaknya sambil mencoba merebut kembali tas itu. Rian pun ikut mendekat, mencoba membangun wibawa yang palsu. Arini, kembalikan tas itu pada ibu. Jangan jadi istri yang perhitungan. Apapun yang ada di rumah ini adalah milikku juga. Jadi ibu berhak menggunakannya. Rian tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan justru menjadi paku tambahan bagi peti mati karirnya. Arini hanya menatap mereka berdua dengan senyum simpul yang membuat bulu kuduk berdiri. Oh, jadi begitu logikanya? Apapun yang ada di rumah ini adalah milikmu? Tanya Arini memastikan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map perak kecil dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Ryan. Kalau begitu, silakan tanda tangani dokumen biaya pemeliharaan rumah ini untuk bulan depan. Nilainya hanya sekitar 50 juta rupiah. Karena kalau ini milikmu, tentu kamu yang bertanggung jawab atas tagihannya, bukan? Rian mendadak membisu saat melihat angka-angka yang tertera di dokumen tersebut. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Namun, Bu Dahlia yang tidak mengerti apa-apa justru menyambar dokumen itu dan melemparnya ke lantai. Halah, dokumen sampah apa ini? Kamu hanya mencoba menakut-nakuti kami karena iri tidak diajak pesta kan? Sudahlah, jeng-jeng sekalian. Jangan hiraukan wanita ini. Dia memang sering berhalusinasi sejak merasa punya sedikit uang dari hasil jualan online-nya yang tidak seberapa itu. Arini membiarkan kertas-kertas itu berserakan di lantai. Ia berbalik menuju kamarnya. Namun sebelum itu, ia sempat berbisik cukup keras agar didengar oleh Bulastri dan tamu lainnya. Nikmatilah pestanya ibu. Karena mulai besok, setiap sen yang ibu pamerkan malam ini akan saya tagih kembali lengkap dengan bunganya. Dan Rian, pastikan kamu memeriksa email kantormu malam ini. Ada hadiah menarik untuk manajer hebat sepertimu. Arini pun menutup pintu kamarnya dengan sangat tenang, meninggalkan kebisingan yang mulai terasa canggung di ruang tamu. Suasana di ruang tamu bukannya mereda setelah ancaman Arini, justru semakin memanas. Bu Dahlia, yang merasa harga dirinya jatuh di depan teman-temannya, mulai bertindak nekat untuk membuktikan kekuasaannya. Ia memerintahkan Rian untuk mendobrak pintu kamar Arini. Rian, jangan diam saja, istrimu itu sudah keterlaluan. Dobrak pintunya, tunjukkan siapa kepala keluarga di rumah ini. Ibu tidak mau tahu. Tas itu harus kembali ke tangan ibu, sekarang juga. Teriak Bu Dahlia, provokatif. Rian, yang terpicu oleh rasa malu dan pengaruh alkohol, mulai menggedor pintu kamar dengan kasar, menciptakan kegaduhan yang membuat para tamu mulai merasa tidak nyaman. Arini, keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Kamu pikir kamu siapa? Bisa main getrecer di rumahku? Teriak Rian sambil menendang pintu kayu jati tersebut. Di dalam kamar, Arini tetap tenang. Ia tidak berteriak, tidak pula menangis. Ia justru sedang duduk di depan laptopnya, melihat rekaman kamera tersembunyi yang menangkap setiap tindakan anarkis Rian dan provokasi Bu Dahlia. Baginya, setiap hantaman di pintu itu adalah bukti tambahan untuk laporan perusakan properti dan tindakan tidak menyenangkan. Arini dengan dingin menekan tombol send pada sebuah draft email yang sudah ia siapkan sejak tadi, sebuah instruksi khusus untuk tim audit internal di perusahaan pusat. Akhirnya,
pintu terbuka paksa. Rian masuk dengan napas terengah-engah. Disusul Bu Dahlia, yang wajahnya penuh kemenangan. Tanpa peringatan, Bu Dahlia langsung menuju meja rias Arini, dan mulai menyapu semua botol parfum, serta kosmetik mahal ke lantai, hingga pecah berantakan. Ini akibatnya, kalau kamu berani melawan ibu, kamu itu cuma menantu Arini. Tugasmu itu diam dan menurut, bentak Bu Dahlia. Ia kemudian mengambil sebuah kotak perhiasan bludru milik Arini dan membukanya dengan mata berbinar. Ini harusnya jadi milik ibu sebagai kompensasi atas rasa malu yang kamu buat tadi. Saksi di ambang pintu. Beberapa teman Bu Dahlia mulai berbisik ketakutan. Bu Dahlia, sepertinya ini sudah berlebihan. Itu kan barang-barang Arini, bisik salah satu tamu. Namun, Bu Dahlia justru membalikkan badan dan menghardik temannya itu. Berlebihan apa? Anakku yang membiayai semua ini. Jadi ini semua milikku. Rian, panggilkan satpam komplek. Usir wanita ini sekarang juga. Ibu tidak sudi melihat wajahnya lagi di rumah ini malam ini. Biarkan dia tidur di jalanan. Rian, tanpa pikir panjang, menarik lengan Arini secara paksa untuk menyeretnya keluar dari kamar. Arini berdiri dengan tegak. Ia mengibaskan tangan Rian dengan tatapan yang begitu tajam hingga suaminya itu refleks mundur selangkah. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu, Rian, ucap Arini dengan suara yang sangat rendah namun penuh otoritas. Ia menatap ke arah Bu Dahlia yang sedang mendekap kotak perhiasannya. Ibu ingin saya pergi? Baiklah, saya akan pergi. Tapi ingat satu hal. Saat saya melangkah keluar dari pintu depan, semua yang kalian nikmati di sini akan ikut lenyap bersama langkah saya. Bu Dahlia tertawa mengejek, suaranya melengking memenuhi ruangan. Lenyap? Kamu pikir kamu penyihir? Pergi sana! Bawa baju-baju murahmu itu, dan jangan pernah kembali lagi. Rian, sudah tidak butuh istri tidak berguna seperti kamu. Ia kemudian melempar koper kosong ke arah Arini. Sebuah penghinaan terakhir yang disaksikan oleh semua orang di sana. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat tenang, namun menyiratkan kehancuran yang akan segera datang. Ia mengambil ponselnya, mengetik satu pesan singkat kepada pengacaranya. Eksekusi sekarang. Blokir semua akses. Tanpa membawa satupun barang. Arini melangkah keluar melewati kerumunan tamu yang menatapnya dengan iba, sekaligus bingung. Saat ia sampai di pintu depan, ia berhenti sejenak dan menatap ke arah kerumunan itu. Pesta ini resmi berakhir. Silakan kalian semua keluar dalam 5 menit. Atau kalian akan ikut terseret dalam urusan kepolisian yang akan segera datang ke sini. Ucapnya dengan lantang. Bu Dahlia baru saja akan membalas dengan makian, namun tiba-tiba, JLF, seluruh lampu di rumah itu padam total. AC mati. Musik berhenti, dan kegelapan pekat menyelimuti hunian mewah tersebut, menyisakan keheningan yang mencekam. Kegelapan yang tiba-tiba membuat suasana pesta berubah menjadi kepanikan massal. Suara gelas pecah terdengar di sana-sini, diiringi teriakan kaget teman-teman Bu Dahlia. Di tengah kegaduhan itu, Arini berdiri dengan tenang di halaman depan, cahaya dari layar ponselnya menerangi wajahnya yang tanpa emosi. Ia tidak pergi menjauh, ia justru duduk di bangku taman, mengamati kekacauan itu, layaknya seorang konduktor yang sedang memimpin orkestra kehancuran. Jarinya menari di atas layar, masuk ke sistem smart home terpusat, yang hanya bisa diakses oleh pemilik tunggal aset tersebut. Tian, cepat nyalakan lampunya. Apa yang terjadi? Teriak Bu Dahlia dari dalam rumah. Suaranya terdengar gemetar tertutup kegelapan. Rian mencoba menyalakan senter ponselnya, namun ia mendapati sinyal wifi di rumah itu telah hilang sepenuhnya. Saat ia mencoba menghubungi bagian pemeliharaan gedung, ia baru menyadari bahwa nomornya telah diblokir dari daftar prioritas penghuni. Arini, dari luar, baru saja menonaktifkan seluruh akses masuk elektronik. Gerbang otomatis terkunci rapat. Pintu-pintu utama terkunci secara digital, dan sistem keamanan tingkat tinggi mulai mengeluarkan bunyi bip pelan yang menandakan mode lockdown aktif. Di dalam kamar yang berantakan, Rian mencoba membuka aplikasi perbankannya untuk memeriksa sesuatu. Namun pesan yang muncul membuatnya lemas. Akses ditolak. Rekening ini sedang dalam penangguhan sementara oleh pemilik utama. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia baru menyadari bahwa kartu kredit yang ia gunakan selama ini adalah kartu tambahan yang terikat pada rekening perusahaan. Arini. Dengan satu klik dari jarinya di taman, Arini telah memutus urat nadi finansial Rian dalam sekejap. Jeng, saya pulang duluan ya. Ini suasananya sudah tidak enak, ucap salah satu tamu yang mencoba meraba jalan keluar. Namun,
Saat mereka sampai di gerbang depan, mereka mendapati pagar besi setinggi 3 meter itu tidak bisa dibuka sama sekali, bahkan secara manual. "Bu Dahlia, tolong buka gerbangnya, kami tidak bisa keluar," teriak mereka. Bu Dahlia berlari ke arah gerbang dengan panik. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat Arini yang duduk dengan tenang di balik gerbang, sedang menyesap botol air mineral yang ia ambil dari mobilnya. "Arini, buka gerbangnya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main ya," bentak Bu Dahlia. Mencoba meraih Arini dari sela-sela pagar. Arini hanya menoleh sedikit, menatap mertuanya dengan tatapan kosong. "Saya tidak melakukan apa-apa, Ibu. Saya hanya menjalankan prosedur keamanan. Karena menurut data sistem, ada penyusupan ilegal dan perusakan barang di dalam rumah ini. Jadi, secara otomatis, sistem mengunci semua orang di dalam sampai polisi datang untuk melakukan pendataan aset yang hilang," ucap Arini dengan suara datar yang mengerikan. Rian berlari mendekat, wajahnya penuh kecemasan, yang kini mulai berubah menjadi ketakutan nyata. "Arini, tolong, jangan begini. Teman-teman ibu bisa ketakutan. Kita bicarakan baik-baik di dalam," pintanya dengan nada yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Namun, Arini tidak bergeming. Ia justru mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan dokumen digital yang sedang diproses. "Sudah terlambat, Rian. Saya baru saja mengirimkan laporan audit ke kantor pusat mengenai penggunaan dana operasional yang kamu pakai untuk membiayai pesta ini. Dan surat gugatan cerai sekaligus pengusiran paksa sedang dalam perjalanan ke sini lewat kurir ekspres." Di bawah temaram lampu jalan, Arini terlihat seperti sosok yang sama sekali berbeda. Bukan lagi istri penurut yang bisa mereka injak-injak, melainkan pemilik sah yang sedang membersihkan rumahnya dari hama. Ia melihat jam tangannya, lalu tersenyum tipis ke arah kerumunan orang yang terperangkap di dalam propertinya. 5 menit lagi, tim legal saya dan pihak berwajib akan sampai. Saya sarankan, Ibu mulai menyusun daftar barang apa saja yang tadi Ibu pecahkan. Karena setiap kepingannya akan saya masukkan ke dalam tuntutan ganti rugi material. Suara sirine mobil polisi sayup-sayup terdengar dari kejauhan, membelah keheningan malam yang mencekam di depan rumah mewah itu. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di belakang mobil Arini. Dari dalamnya keluar seorang pria paruhbaya mengenakan setelan jas sangat rapi, membawa tas kerja kulit yang tampak mahal. Rian memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu melalui sela-sela pagar. Wajahnya seketika pucat pasi saat mengenali pria itu. "Itu Pak Baskoro, pengacara utama dari Gunawan Holdings," bisik Rian dengan suara bergetar. Bu Dahlia yang tidak mengerti apa-apa justru berteriak histeris. "Bagus Rian, panggil pengacara itu. Suruh dia tuntut Arini karena sudah menyekap kita di sini. Suruh dia jebloskan menantu durhaka ini ke penjara." Namun, Rian tidak bergerak. Ia justru jatuh terduduk di aspal halaman. Pak Baskoro tidak menghiraukan teriakan Bu Dahlia. Ia justru membungkuk hormat di depan Arini yang masih duduk tenang. "Semua dokumen sudah siap, Ibu Komisaris Utama. Instruksi pemblokiran aset dan pencabutan jabatan Saudara Ryan sudah dilaksanakan efektif 10 menit yang lalu," ucap Pak Baskoro dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar terdengar oleh semua orang di balik pagar. Kata-kata Ibu Komisaris Utama menyambar telinga Bu Dahlia dan tamu-tamu Nia seperti petir di siang bolong. Kerumunan itu seketika sunyi senyap. Bu Dahlia memegang pagar besi dengan tangan gemetar. "Komisaris, siapa? Arini?" gumamnya tak percaya. Arini perlahan berdiri. Ia melangkah mendekati pagar dan menatap mertuanya yang kini tampak sangat kecil dan malang. "Ibu selalu bangga dengan kesuksesan Rian di kantor, bukan? Ibu selalu bilang kalau Rian yang membiayai hidup saya." Arini menjeda kalimatnya, memberikan tekanan pada setiap kata. "Rian bekerja di Arka Konstruksi, dan Arka adalah anak perusahaan dari Gunawan Holdings, perusahaan milik keluarga saya." Arini kemudian mengeluarkan sebuah map fisik dari tangan Pak Baskoro dan membukanya tepat di depan wajah Rian yang sudah basah oleh keringat dingin. Di sini tertulis, "Rian, bahwa posisi manajermu adalah pemberian langsung dari ayahku sebagai hadiah pernikahan. Dan hari ini, saya bukan hanya mencabut fasilitas rumah dan mobil ini, tapi saya juga mengambil kembali 60% saham perusahaan yang atasnamakan kepadamu sebagai formalitas." Jelas Arini dengan nada sedingin es. "Sederhananya, kamu bukan hanya pengangguran sekarang, tapi kamu juga punya hutang audit atas dana perusahaan yang kamu selewengkan untuk pesta ini." Seorang tamu, Bu Lastri, menatap Bu Dahlia dengan pandangan jijik
dan penuh ejekan. Jadi selama ini, kamu hanya pamer harta menantumu sendiri, Dahlia? Dan kamu bilang, dia benalu? Luar biasa. Ternyata kamu yang selama ini hidup dari belas kasihan wanita yang kamu injak-injak ini. Ucap Bu Lastri sambil tertawa sinis. Diikuti oleh bisikan-bisikan pedas dari tamu lainnya yang kini mulai menjauh dari Bu Dahlia. Si oliwala wanita itu memiliki penyakit menular. Bu Dahlia mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat ke arah Rian, berharap anaknya itu bisa membantah semua ini. Namun Rian hanya bisa menunduk, menatap lantai yang tadinya ia banggakan sebagai miliknya. Arini menekan sebuah tombol di ponselnya. Dan tiba-tiba gerbang besar itu terbuka perlahan dengan bunyi mekanis yang berat. Pagar sudah terbuka. Silakan keluar, tapi hanya untuk para tamu, tegas Arini. Ia menunjuk ke arah Rian dan Bu Dahlia yang masih berada di dalam area teras. Untuk kalian berdua, tetap di sana. Polisi ingin meminta keterangan soal perusakan brankas pribadi dan pencurian perhiasan yang ibu pakai sekarang. Suasana di halaman rumah itu kini berubah menjadi panggung penghakiman yang memuakan bagi Rian dan Bu Dahlia. Para tamu yang tadi memuja-muja mereka kini berbondong-bondong keluar gerbang sambil melemparkan tatapan sinis. Beberapa bahkan sengaja merekam wajah pucat pasi Bu Dahlia dengan ponsel mereka untuk dijadikan bahan gunjingan di grup WhatsApp sosialita. Bu Dahlia mencoba menutupi wajahnya dengan tas Hermes curiannya. Namun Arini dengan cepat memberi isyarat pada petugas keamanan. Ambil tas itu aset pribadi saya yang belum sempat dilaporkan sebagai barang curian. Perintah Arini dingin. Tas itu ditarik paksa dari tangan Bu Dahlia, membuatnya terhuyung dan jatuh terduduk di atas rumput. Rian mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Ponselnya terus bergetar hebat di saku celananya. Saat ia memberanikan diri melihat layar, wajahnya semakin memutih. Pesan dari HRD dan grup kantor, gumam Rian dengan suara parau. Arini menghampirinya, berdiri tegak di atas suaminya yang masih terduduk. Semua rekan kerjamu sudah tahu, Rian. Foto-fotomu yang sedang mabuk di rumah ini, sementara istrimu sedang bekerja di luar negeri untuk menutupi hutang-hutang pribadimu, sudah tersebar luas. Tidak akan ada perusahaan konstruksi di kota ini yang mau menerima pecatan dengan catatan penggelapan dana seperti kamu. Tidak berhenti di situ, sebuah truk derek tiba-tiba muncul di depan gerbang. Tanpa banyak bicara, petugas derek mulai mengaitkan rantai ke mobil mewah yang biasa dikendarai Rian untuk pamer. Itu mobilku, kalian tidak bisa mengambilnya, teriak Rian putus asa, mencoba berlari menghalangi petugas. Namun, Pak Baskoro langsung menghadang dengan lembaran kertas resmi. Mobil ini terdaftar sebagai aset perusahaan Gunawan Holdings karena masa jabatan Anda sudah berakhir secara tidak hormat. Semua hak guna fasilitas ditarik detik ini juga. Silakan serahkan kuncinya, atau kami akan menuntut Anda atas penggelapan aset bergerak. Bu Dahlia yang melihat mobil kesayangannya akan diderek, mulai histeris. Ia merayap menuju koper-koper kosong yang tadi ia lemparkan ke Arini. Ia mencoba memasukkan apa saja yang bisa ia raih, piring kristal, hiasan meja, bahkan taplak kain ke dalam koper tersebut dengan gerakan kalap. Ini milikku, aku yang sudah membersihkan rumah ini, jadi aku berhak mendapatkan upah, teriaknya seperti orang kehilangan akal. Namun, setiap barang yang ia sentuh langsung diamankan oleh petugas keamanan yang berjaga di sekelilingnya. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan harga dirinya pun sudah tercecer di lantai yang kotor. Pukulan terakhir datang ketika dua orang petugas kepolisian mendekat ke arah mereka. Saudara Rian dan Ibu Dahlia, kami menerima laporan atas dugaan perusakan properti dan pencurian dalam keluarga dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Kami harus membawa Anda ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, ucap petugas tersebut sambil mengeluarkan borgol. Mendengar kata borgol, keberanian palsu Bu Dahlia runtuh sepenuhnya. Ia menatap ke arah rumah megah yang tadi ia klaim sebagai miliknya, yang kini lampunya mulai menyala kembali, namun bukan untuknya. Rumah itu kini terasa sangat jauh dan asing. Sementara di depannya, hanya ada jeruji besi yang menanti. Suara gemerincing borgol yang dikeluarkan polisi menjadi lonceng kematian bagi keberanian Bu Dahlia. Wanita yang tadinya berteriak angkuh itu tiba-tiba jatuh tersungkur. Ia merangkak di atas rumput, tidak lagi peduli pada gaun mahalnya yang kini kotor terkena tanah, menuju kaki Arini. Arini, nak, tolong ibu, rintihnya dengan suara serak yang penuh isak tangis palsu. Ibu khilaf, nak. Ibu cuma terbawa suasana karena teman-teman ibu memuji rumah ini. Tolong jangan bawa ibu ke kantor polisi. Ibu sudah tua.
Jantung ibu tidak kuat kalau harus dipenjara. Arini hanya berdiri mematung, menatap tangan mertuanya yang mencoba meraih ujung kemejanya dengan pandangan yang tak terbaca. Hilaf bu, hilaf itu. Kalau ibu tidak sengaja memecahkan piring, tapi membongkar berangkas saya, memakai perhiasan saya, dan mengusir saya dari rumah saya sendiri, itu namanya rencana. Ucap Arini dengan suara datar yang menusuk tulang. Ia sedikit pun tidak bergerak untuk membantu wanita tua itu berdiri. Rian, melihat ibunya bersujud, ikut menyusul. Ia berlutut di samping ibunya. Air mata mengalir deras di pipinya yang merah. Arini, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku pengecut karena tidak membelamu. Tapi tolong, demi pernikahan kita, cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras dari bawah lagi, asal jangan penjarakan kami. Rian mencoba memegang tangan Arini. Namun Arini menarik tangannya dengan gerakan yang sangat cepat. Seolah-olah ia baru saja menyentuh sesuatu yang menjijikkan. Demi pernikahan kita, Arini tertawa kecil. Sebuah tawa sinis yang membuat Rian terdiam. Pernikahan yang mana, Rian? Pernikahan di mana kamu membiarkan ibumu menghina saya setiap hari? Atau pernikahan di mana kamu diam-diam memakai uang perusahaan saya untuk pamer di depan teman-temanmu? Pernikahan itu sudah mati sejak kamu mengizinkan orang lain menggini-yakinjak harga diri istrimu di rumahnya sendiri. Bu Dahlia semakin histeris. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri. Ibu akan kembalikan semuanya. Semua tas, perhiasan, semuanya. Tolong Arini, kasihanilah Rian. Kalau dia dipenjara, siapa yang akan mengurus ibu? Kami tidak punya siapa-siapa lagi, teriaknya sambil mencoba mencium sepatu Arini. Namun, Arini justru melangkah mundur, menjaga jarak yang sangat tegas. Ia menatap ke arah Pak Baskoro yang berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Semua aset sudah diamankan Pak Baskoro? Tanya Arini tanpa menoleh pada dua orang yang memohon di bawahnya. Sudah, Ibu. Termasuk bukti-bukti penyelewengan dana yang dilakukan saudara Rian selama 1 tahun terakhir. Jawab Pak Baskoro formal. Arini mengangguk pelan, lalu kembali menatap Ryan dan Bu Dahlia untuk terakhir kalinya. Kalian bilang tidak punya siapa-siapa lagi. Bukankah tadi kalian bilang punya banyak teman sosialita dan kolega penting? Silakan hubungi mereka sekarang. Kita lihat siapa di antara mereka yang mau menampung kalian malam ini tanpa sepeser pun uang di kantong. Rian hanya bisa terisak, menyadari bahwa semua orang yang tadi bersulang bersamanya sudah menghilang tanpa jejak. Keheningan malam itu hanya dipecahkan oleh suara tangisan mereka yang menyedihkan. Sebuah kontras yang sangat jauh dari musik kencang yang mereka putar beberapa jam lalu. Arini tidak memberikan sedikit pun celah pengampunan. Baginya, air mata mereka hanyalah bentuk ketakutan akan hukuman, bukan penyesalan yang tulus. Arini mematikan layar ponselnya, mengakhiri rekaman yang akan menjadi bukti terakhir di pengadilan nanti. Ia menatap ke arah petugas kepolisian dan memberikan anggukan kecil. Tanpa banyak bicara, petugas menarik Rian dan Bu Dahlia agar berdiri. Suara tangisan mereka kini hanya terdengar seperti latar belakang yang samar bagi Arini. Ia tidak merasakan kepuasan yang meladikledak, melainkan sebuah ketenangan yang bersih ketenangan setelah berhasil membuang sampah dari rumahnya sendiri. Pak Baskoro, pastikan semua kunci digital diganti malam ini juga. Saya tidak ingin ada satupun sidik jari mereka yang masih bisa mengakses area ini, ucap Arini sambil melangkah menuju mobilnya. Ia berhenti sejenak di depan Ryan yang sedang digiring menuju mobil patroli. Rian menatapnya dengan mata kosong, berharap ada satu keajaiban atau sisa cinta yang membuat Arini berubah pikiran. Namun, yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang menatapnya seperti menatap orang asing yang tidak sengaja berpapasan di jalan. Arini, tolong, satu kesempatan lagi, bisik Rian dengan bibir bergetar. Arini hanya memiringkan kepalanya sedikit. Kesempatan itu sudah habis saat kamu membiarkan ibumu membobol berangkas saya. Rian, mulai besok, hubungi pengacara saya untuk urusan perceraian. Jangan pernah muncul di hadapan saya lagi, atau saya akan pastikan masa hukumanmu ditambah atas dasar pelecehan. Balas Arini tanpa keraguan sedikit pun. Ia masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu dengan bunyi yang solid, sebuah sekat permanen antara dunianya dan kehancuran mereka. Bu Dahlia masih berusaha berteriak dari kejauhan, memaki dan memohon secara bergantian, namun suaranya tenggelam saat mesin mobil Arini menderu halus. Arini melajukan kendaraannya keluar dari gerbang rumahnya sendiri, melewati tumpukan barang-barang milik mertuanya yang tergeletak di pinggir jalan seperti barang rongsokan. Ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Di spion tengah,
Ia melihat lampu rumahnya perlahan menjauh, bersinar terang di tengah kegelapan. Menandakan bahwa kini rumah itu benar-benar telah bersih dari parasit. Mobil Arini terus melaju menembus dinginnya malam. Ia membuka sedikit kaca jendela, membiarkan angin segar menghapus sisa-sisa aroma pesta yang sempat mengotori rumahnya. Baginya, ini bukan sekadar tentang membalas dendam, tapi tentang mengambil kembali otoritas atas hidupnya sendiri. Malam ini, Arini bukan lagi seorang istri yang sabar atau menantu yang tertindas. Ia adalah pemilik tunggal atas takdirnya. Dan siapapun yang berani mencoba mengusik ketenangannya lagi, akan menghadapi akhir yang jauh lebih buruk dari ini. Kamera menjauh, memperlihatkan rumah mewah itu berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Sementara mobil polisi membawa pergi mereka yang pernah merasa berkuasa di sana. Arini menarik napas dalam-dalam, menatap jalanan panjang di depannya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Cerita tentang penghinaan itu telah berakhir, dan lembaran baru tentang kejayaan Arini baru saja dimulai.